kan tadi 10 lama kudu ayo saham. Tapi kok jujuk lius dewek. Karena nomornya lius maning kan ya blunder. Betul. Jadi kok kudu komitmen lo ya. Komitmen apa ya? Komitmen ya. Yang nanti akan saya pandu sendiri untuk teknis musyawarahnya. Kemudian acara yang kelima lain-lain dan yang keenam penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara pada malam hari ini kita buka bersama-sama dengan lafal basmalah. Semoga acara demi acara berjalan dengan lancar dan mendapatkan satu keputusan yang kita harapkan bersama-sama menjadi sebuah komitmen kita khususnya di Pengjar Banyumas. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di Rakernas ya, Rakercap Pengcap Banyumas. Harapan saya mudah-mudahan Pengcap Banyumas bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, supaya lombanya bisa teratur dan juga COVID ini benar-benar hilang dari dunia ini dan kita bisa lomba seperti 2-3 tahun yang lalu. Kita begitu. Intinya cukup dari saya, cukup itu aja mungkin. Mudah-mudahan buat rekan-rekan semuanya selalu sukses dan lapak-lapaknya bisa ramai ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita ucapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam pada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat ya Mas ya? Semangat Mas? Buktikan semangat Anda, semangat? Matur nuwun. Dalam malam hari ini Alhamdulillah kita bisa silaturahmi sampean Pulau Sedoyo diparingi rahmat sehat, bisa berkumpul pada malam hari ini tentunya membahas untuk lapak-lapak yang ada di Banyumas. Bahasa Banyumasnya baik aja pada sebelah gimana deh? Setuju Mas? Mari kita malam ini kita bahas bersama-sama unek-unek yang sampean-sampean pada dalam hati selama ini belum pernah diungkapkan di forum ini. Mari kita ungkapkan bareng-bareng mencari kesepakatan untuk kebersamaan Mas. Setuju Mas? Nah, di sini yang saya hormati Pak Penasehat Pak Edi Mutiara, Pak Sarif, dan yang saya hormati Ketua Pengjar Banyumas Bapak Tobang, dan yang saya hormati seluruh kader penghobi merpati Kabupaten Banyumas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita pembahasannya untuk jadwal lapak mana yang ada di Kabupaten Banyumas, baik dari barat, selatan, timur, dan tengah. Nanti kita bahas untuk kedepannya supaya Banyumas lebih baik dan lebih maju Mas. Setuju Mas? Bila mana ada tutur kata kurang berkenan di hati sampean sedoyo, saya selaku pengurus dan jajarannya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sifatnya tidak ada yang pintar di jajaran pengurus, karena kami sifatnya masih sinau dan belajar. Bila mana saya, mohon maaf, untuk periode 2022 ke 2024 kami ditugaskan oleh Ketua Umum Pusat selaku Ketua Pemda Jateng. Kami tidak bosan-bosan untuk diingatkan Mas. Kalau saya salah, tolong tegur saya, jangan segan-segan, karena kita diciptakan untuk sebagai manusia biasa Mas. Sebaliknya sampai pada yang punya lapak diatur salah, jangan bosan-bosan dan jangan marah kalau kami ingatkan Mas. Betul Mas? Betul. Jadi mari kita malam hari ini kita bahas bareng-bareng untuk jadwal putaran yang ada di Kabupaten Banyumas. Kami serahkan kepada ketua kita, beliau Mas Tobang. Saya mengasih apresiasi yang sangat tinggi, sangat kerja keras, sangat semangat. Dan yang harus sampai ketahui, di dalam organisasi PMT ini organisasi sosial, baik dari pengurus Pemda, baik pengurus Pemda Banyumas, tidak ada gaji Mas. Jadi mohon kalau kita atur, bukan kita menang-menangan, bareng-bareng beralian nurut yang sudah diatur oleh Pemda Banyumas.
Sampean terima kasih sudah ada pengurus mau ngatur untuk izin Polres, yaitu Pak Humas kita, beliau Mas Taufik. Anniversary beliau sangat berperan di perizinan. Pak Edi Mutiara mendukung dengan supportnya Pak Taufik. Jadi antara Mas Taufik, penasihat Pak Edi Mutiara, penasihat Mas Arif, ketua kita Pemkab Banyumas, atau Bang, itu benar-benar mengadakan bahwa kita tuan rumah itu di anniversary Lebaksu, tanpa ada kalian tidak akan mungkin sukses Mas. Matur nuwun sebesar-besarnya atas penghobi panjenengan bisa menyalurkan bakat di Lebaksu. Kemarin kita selama ada lomba di PMTI baru kali ini 3.200 peserta ya. Betul Pak Edi ya? Betul. Ya nah, itu karena sampean sangat terdorong oleh PMTI tersebut. Kiranya cukup sekian dari kami ataupun saya atau desa. Bila mana ada tutur kata saya salah, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Dan nanti kita ada tanya jawab, mana yang mau undang, tolong ngomong lagi ada di sini, kita kumpul semua, jadi kita sifatnya terbuka. Tidak ada orang pintar Mas G, semua Brian, apa sih undang-undang, tolong diungkapkan di malam hari ini. Kiranya dari kami ataupun saya atau desa cukup sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kita dalam silaturahmi, karena silaturahmi pasti ada hikmah yang tercapai nantinya, itu seperti itu. Niatnya kita adalah baik, bukan niat apa-apa, tapi niat kita baik. Insya Allah apa yang kita hasilkan nanti insya Allah baik semua untuk kemajuan Pemkab Banyumas. Perlu digarisbawahi di sini bahwa pertemuan ini memang sengaja kami sebagai pengurus di sini mengawali yang intinya karena ini adalah putaran nasional pun sudah mulai besok, jadi lokal pun harus mengikuti secara aturan. Jadi intinya kita dalam mengikuti aturan sesuai dengan yang dibuat pengurus, baik pengurus Jateng, Jawa Barat dan khususnya di pusat, itu seperti itu. Jadi kita di sini nanti apa yang kita bahas dari mulai jadwal, terus perwasitan lokal itu nanti kita dibahas di sini. Intinya di sini kita adalah yang sekiranya nanti ada undang-undang dari masing-masing lapak kurang apa atau gimana kan nanti kita bahas secara bersama-sama. Terus nanti kemungkinan juga di sini saya sebagai IP di sini mewakili pusat di sini juga nanti mungkin ada diklat khususnya di sini khusus untuk diklat wasit ya. Jadi nanti schedule-nya atau teknisnya seperti apa, terus nanti kita bahas secara bersama-sama. Terus nanti intinya kita dalam musyawarah di sini apa yang kita rencanakan insya Allah berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan. Kiranya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan juga bahwasanya kita punya rencana bahwa nanti kita akan mengadakan putaran lomba lokal yang mana nanti kita akan membuat akumulasi poin tertinggi ya Pak ya. Jadi nanti burung-burung yang masuk sebagai juara kita mengikuti aturan PMTI di mana nanti juara 1 dan sampai dengan 10 itu ada poin. Kita mengikuti aturan PMTI di mana untuk juara 1 160, juara 2 120, juara 3 100, juara 4 80, 10 besar 40. Kita mengikuti itulah akumulasi dari total nanti akan mendapatkan juara umum yang nantinya kita punya rencana untuk juara umum kita akan memberikan sepeda motor baru off the road, itu bentuknya mobil mau Supra. Kita punya agenda tersebut dengan catatan kita mengambil 5% dari total hadiah. Yang kedua, dalam melaksanakan kegiatan lomba kita tidak ada limit peserta, artinya berapapun
peserta, jika itu lomba totalan 30 juta, semua hadiah keluar. Artinya jika peserta di bawah standar, itu tetap hadiah itu tetap total itu tetap keluar. Jadi konsekuensi dari maaf untuk masing-masing penyelenggara itu kita memberikan konsekuensi berapapun peserta hadiah keluar, tidak ada DU 2 kali, tidak ada prosentase potongan bila mana lomba tidak memenuhi kuota. Itu demikian wacana kami. Namun demikian, apapun bentuknya kita bahas bersama-sama di sini langkah yang terbaik demi kepentingan kemajuan khususnya di PMTI Pemkab Banyumas. Dan kami sudah merilis untuk wilayah. Jadi untuk wilayah timur itu terdiri dari Sokaraja, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Kembaran, dan Subang. Itu untuk wilayah timur. Kemudian untuk wilayah tengah, Purwokerto Barat, Purwokerto Utara, Kedung Banteng, Batu Raden. Itu untuk wilayah tengah. Kemudian wilayah barat, Pekuncen, Aji Barang, Cilongok, Karanglewas. Kemudian wilayah selatan barat. Wilayah selatan barat itu ada Wangon, Jatilawang, Purwojati, Rawalo. Kemudian wilayah selatan timur itu ada Kebasen, Banyumas, dan Patikeraja. Nah nanti dari 5 wilayah ini kita buat untuk poin yang pertama adalah di totalan 30 juta. Masih 30 juta itu kita satu titik. Artinya bila mana lomba totalan 30 juta di wilayah timur, wilayah tengah, barat, selatan timur. Oh, ini wacana kami itu seperti ini. Namun demikian mari kita bahas bersama-sama. Begitu pula sebaliknya, bila wilayah selatan timur ada, secara otomatis dari timur, tengah, barat semuanya satu titik. Dikandung maksud karena prosentase daripada apa yang saya sampaikan tadi, bila mana totalan 30 juta, peserta berapapun hadiah keluar. Artinya tidak ada limit peserta, tidak ada DU 2 kali, mau peserta 400, 300, 500, tetap hadiah itu keluar. Itu seperti itu. Dikandung maksud supaya panitia penyelenggara bisa memaksimalkan peserta untuk tidak rugi. Satu itu, kemudian yang kedua juga lomba ini berjalan dengan rame. Itu seperti itu. Dengan aturan organisasi kita, ketua punya hak prerogatif. Artinya seperti itu, kita tunjuk aja langsung. Untuk wilayah timur kita tunjuk lapak Keradenan dan lapak Lemberan. Juri kan sudah kemarin nih di anniversary Pemkab. Kemarin udah. Beber. Ada beber juga. Lapak Keradenan dan lapak Beber untuk wilayah timur. Kemudian wilayah tengah lapak Bobosan dan lapak Karangnangka. Satu-satu dulu Pak. Maksudnya ditanya dulu Pak. Oke. Untuk wilayah timur lapak Keradenan siap nggak? Keradenan. Lapak Keradenan siap? Oke, Ketuk Palu Keradenan siap. Lapak Beber. Setuju siap? Ketuk Palu siap. Untuk wilayah tengah lapak Bobosan siap? Siap. Ini Bobosan ada 2 loh Bang. Yang mana nih HK ya? Yang HK ya. Dan nanti kalau sudah masuk putaran A, berarti untuk agenda B dihilangkan Pak. Iya. Kalau untuk kiringan ini, karena ini baru jadwal, monggo dijalankan tidak masalah. Tapi untuk periode berikutnya berarti masuk untuk. Jadi intinya nanti yang dapat jadwal A ya udah A, jangan sudah A dan B, nanti kasihan lapak-lapak yang lainnya nggak kebagian gitu kan, seperti itu. Ya, ya mungkin ada agenda Senin atau gimana gitu. Itu berarti udah deal semua itu yang untuk tengah. Wilayah barat Lebak Siwu, Sudimara, Lebak Siwu siap. Sudimara ini lagi hadir, dia siap. Ini lagi di OTW siap. Kemudian untuk wilayah selatan barat Jatilawang. Jatilang ada perwakilan, cuma tadi WA saya. Datang ya. Oh ya. Juri SM. Oh, Karangnangka. Iya. Oh, ya Karangnangka siap ya, siap. Ya sorry. Iya. Ya Karangnangka siap. Kemudian Lebak Siwu siap, Sudimara siap. Kemudian untuk wilayah selatan barat Rawalo siap ya.
Rawalo siap, kemudian Jatilawan barusan WA, Andang karena lagi ada kepentingan dia siap. WA ke saya, udah siap Jatilawan. Kemudian wilayah Selatan Timur, Lapak Bangsa ini hadir nggak ya? Siap kata memang. Siap, Lapak Bangsa siap ya. Siap saya. Ya, Bangsa siap. Kemudian ini ada 3 ini. Pati Kerajaan, Lahar sama Sidaboa. Apa kita tunjuk yang hadir atau gimana? Pati Kerajaan siap. Oke. Pati Kerajaan siap. Oke, ini sudah berbentuk 10 putaran untuk totalan 30 juta. Saya bacakan: Lapak Kradenan, Lapak Beber, Lapak Bobosan, Lapak Karangnanta, Lapak Lebak Siu, Lapak Sudimara, Lapak Jatilawan, Lapak Rawalo, Lapak Bangsa, dan Lapak Pati Raja. Ini deal semua, setuju ya? Itu kalau mentah minta itu, kalau mentah coba suara gimana? Maksudnya yang kira-kira Ya udah, ini udah ketuk palu 30 juta udah selesai. Untuk kita 30 juta udah selesai. Ya wis. THR-an 50 juta baik Pranana sama Kradenan ya. Itu berarti Kradenan ini dicoret. Berarti untuk wilayah timur kosong ini 1 gantinya Kradenan. Sokaraja, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Kembaran, dan Subang. Yang lainnya yang 30 juta yang masuk wilayah tersebut minimal 10 burung untuk hadir. Artinya seperti hanya kita hajatan lah. Di Lapak Sidaboa ada, berarti lapak-lapak perwakilan di Pemkab Banyumas yang masuk dalam jadwal putaran lomba lokal wajib mengikutkan pesertanya minimal 10 atau 20 kita, kalau saya minimal 10. Ya, jadi ini untuk kebersamaan lah. Artinya biar lomba itu nggak ada loh rugi, karena apa? Kita didukung oleh semua peserta yang masuk dalam daftar yang notabene ikut jadwal putaran, jadi itu wajib. Nanti bila mana tidak ada yang hadir selama 3 kali berturut-turut, kita cabut untuk lomba dari lapak tersebut untuk kita ganti dengan lapak yang lain. Ini dikandung maksud supaya kebersamaan ini akan lebih terjaga. Artinya di sini sama hanya Pak Sarif hajatan, Nyong yang barang kondangan. Begitu pula sebaliknya. Jadi nanti ada aturan tertulis yang mana yang masuk lapak yang ikut putaran lokal wajib mengikutkan perwakilan dari lapak tersebut untuk mengirimkan minimal 10 burung untuk ikut di event lomba di mana lomba lokal itu dilaksanakan. Itu hukumnya wajib. Makanya dengan 3 kali berturut-turut di absen tidak ada, kita cabut. Kalau yang belum ada catatnya kita cabut, kita ganti lagi. Itu seperti itu. Setuju ya? Berarti ini adalah komitmen. Nanti saya buat nota tertulis di sini. Nanti lapak-lapak yang terdaftar kita sebar nota itu biar istilahnya sebagai kekuatan kita bila mana nanti ada yang protes dan sebagainya. Ini sudah menjadi kesepakatan kita. Tapi ini adalah satu kesepakatan dari pengurus. Setiap kegiatan lomba lokal di Pemkab Banyumas, saham dari kas PMTI dimasukkan. Nanti kita buat laporan pertanggungjawaban tertulis melalui bendahara. Kegiatan di lapak Sidaboa dapat keuntungan 500, di Pati Raja dapat keuntungan, kita share. Nanti di grup saya perintahkan Mas Dito untuk men-share setiap kegiatan lomba keuntungannya berapa. Jadi biar dikontrol oleh teman-teman semuanya. Nanti di akhir tahun jumlah total saham kegiatan lomba Pemkab sebesar sekian. Kita laporkan lagi ke teman-teman semuanya. Nah nanti dari uang tersebut nanti alokasikan untuk menambah hadiah atau memberikan portri sepeda motor atau dan lain sebagainya. Yang penting uang rakyat dari rakyat kembalikan ke rakyat. Itu seperti itu. Pak, itu Pemkab itu ikut sahamnya berapa Pak? Sesuai dengan ketentuan. Pak Mas
yang tadi diutarakan sama Pak Ketua, artinya saham mengikuti panitia setempat. Seandainya panitia setempat ada 10 saham, per saham 2 juta, berarti kita ikut 2 juta. Menyesuaikan. Dan yang harus diketahui, sedulur, sekarang untuk Pemkab Banyumas kita beri apresiasi kepada Mas Dito. Untuk keuangan bendahara di Pemkab Banyumas kita open dan terbuka ya Mas, tidak ada tutup-tutupi. Yang harus saya bawahi, kita tidak pernah untuk bahasa kalian ngumpeti ya Mas. Kita terbuka lah Mas, open Mas, open ya Mas ya. Ya itu seperti itu. Jadi nanti juga maaf untuk laporan keuangan setelah ini nanti ada laporan keuangan dana kas Pemkab untuk sampai dengan detik ini ada berapa, nanti Mas Dito yang akan menyampaikan. Monggo. Oh ya, saya jawab untuk yang menggaris Mas Tempe dulu ya, berkaitan dengan saham bersama. Artinya bila mana lapak yang menggelar 30 juta, maka secara otomatis dari 9 lapak ini ikut saham di dalamnya. Maksudnya seperti itu kan? Ya, gimana ini? Kalau saya pribadi cocok, karena apa? Untuk mendongkrak juga, karena memang umpamanya lapak Pating Raja ada, di samping aspek ada, kemudian lapak juga dikasih semuanya, biar mereka unyung apa saham unyung untuk bapak kayak lapak apa untuk datang ke sana untuk mendongkrak peserta juga untuk apa namanya kebersamaan. Artinya ini dari awal kita bangun kebersamaan. Jadi oli sedikit itu bagi bareng kan seperti itu. Nah ini tanggapannya Mas Tempe. Kalau saya oke, tapi saya juga kembalikan kepada teman-teman semuanya. Artinya di sini kita benar-benar tidak ada nunsewunya bahasa bisnisnya. Kita keluar dari itu tapi lebih ke kebersamaan gitu loh. Jadi nanti animo Pemkab Banyumas kegiatan setiap lomba lokalan itu insya Allah kalau diberlakukan seperti ini akan rame, guyup, pesertanya juga berudak. Itu seperti itu. Ini khusus ya, maaf, ini khusus yang 30. Kalau yang 15 pribadi semuanya. Ini khusus yang 30 juta. Jadi artinya di Pating Raja ada, berarti 10 lapak berikut yang 15 ini wajib untuk kalau biar ada cepat diwajibkan saja. Gini aja, biar cepat itu kan kelihatan berapa lapak tadi Pak? 10 ya. Dari 10 itu yang setuju bagi saham siapa nggak gitu aja. Ya oke. Dari 10 ini saya bacakan 10 lapak ya. Lapak Rompong, lapak Beber. Tapi sunah saja Pak. Sunah. Ya enggak, ini mungkin pendapat ya, ini mungkin pendapat dalam satu sisi. Di sini itu kan kita bicara kebersamaan. Kalau bicara tadi masukannya Mas Tempe itu bagus, saya sepakat, saya setuju. Di sini itu adalah untuk bebarengan. Jadi dalam arti kata kalau misalkan itu ada 10 lapak, itu gotong bareng. Mau tidak mau setuju kabeh gitu loh. Kalau mau kita bersatu, kita tujuannya adalah PMTI untuk maju, untuk bersatu bersama-sama gitu loh. Jadi itu harus setuju semua. Ya, saya setuju nih, lapak Beber setuju. Oke, mungkin ada sedikit dari saya ya. Yang membedakan nanti itu operasional masing-masing lapak. Nah, Pak Torbang, kalau umpamanya bisa kita ikat dari sekarang RAB-nya. Jadi nanti, mohon maaf, nggak ada lapak yang bisa bermain-main. Contoh nih, 10 juta, harus 10 juta cukup. Caranya gimana? Umpamanya begitu. Iya. Jadi nanti RAB itu standar. Iya, yang tidak ada lapak Pating Raja RAB 18. Nah, itu loh. 20 kan. Iya, itu. Seperti standar di PMTI kan untuk 1 juta sekian. Ya, itu maksudnya begitu. Kalau kok bisa meminimalisir RAB keuntungan Dari panitia lokal tersebut, kita anggarkan untuk RAB 20, kemudian lapak Beber mengadakan, cuman keluar RAB 18, berarti keuntungan 2 juta untuk panitia 60 juta,
baik 50 juta itu untuk THR dan anniversary, semua 10 lapak yang kebagian jadwal, bukan 10 mas, 13 lapak yang nantinya kebagian untuk totalan 30 juta dan 50 juta 2 lapak dan 1 anniversary, maka 13 lapak tersebut berhak untuk menanam saham di masing-masing lapak yang menyelenggarakan lomba 30 juta dan 50 juta. Itu seperti itu. Dan juga Kas Pengcap juga nanti ikut di dalamnya untuk saham. Berarti ada 9. Itu keputusan nanti tertuang secara tertulis, nota tertulis yang nanti kami buat dan kemudian kami sebar ke masing-masing lapak yang dapat jadwal 13 lapak ini. Jadi kalau sudah ini menjadi kesepakatan, tinggal kita mengatur jadwal lombanya, mas. Tanggal berapa nanti tinggal. Nah, kita berlanjut ke jadwal lomba lokal. Untuk lomba lokal, tanggal bimbingan besok 21, 22, 23 Januari untuk nasional di Jawa Barat. Berarti putaran pertama kita mulai dengan 30 juta. Itu saya sudah sampaikan ke Sudimara sudah oke dari juri. Kita langsung tunjuk aja Sudimara ya. Berarti untuk tanggal besok 21, 23 Januari itu Sudimara. Dari barat kita lari kemana? Timur kan udah tadi juri, barat, selatan timur berarti ada lapak bangsa dan batik raja. Bangsa. Berarti di 18, 19, 20 Februari bangsa. Ya, bangsa juga kita lihat nih kan ya. Sebenarnya kita tentukan dulu, soalnya kan biar nggak dekat tuh. Batik raja sama si Damaran dekat. Iya. Kalau di lempar ke sana kan tuh. Ya nanti biar ganti-gantian. Nanti nih kalau koordinasi sama 15 juta dulu, itu 60 40. 15 juta 60 40, 20 juta 70 50, 30 juta 80 60, 50 juta 180. Umpamanya 15 juta pendaftaran utama 60, DU 40. Ya. Kemudian 20 juta 70 50. Kemudian 30 juta 80 60, 50 juta 180. Itu udah berlaku. Ya, udah. Jadi itu pendaftarannya ini kan tidak ada limit. Ini semuanya tidak ada limit, ya, no limit. Ini no limit berarti berapapun peserta harus keluar. Lebih baik keluar dari PMDI diganti abang aja abang putih ireng apa enggak, ya kan? Loh, kita harus tegas mas. Ya setuju mas. Setuju. Ya kan karena kamu punya usulan dari 10 lapak kudu ayo saham. Tapi kok jujuk lius dewek. Karena nomornya lius maning kan ya blunder. Betul. Jadi kok kudu komitmen lo ya. Komitmen apa ya? Komitmen ya. Bila mana kamu melanggar, wajib keluar dari PMDI aja abang putih. Apa hijau kuning bagaimana merah? Oke, ya kemudian 150.000 menyesuaikan dengan tahun lah. Udah beberapa tahun kita pakai 350.000, kemudian yang di 2022 kita naikkan 400.000. Kalau pakai wasit nasional gimana? Karena ini kan karena wasit nasional belum masuk. Ya tetap pakai standar aja. Itu sama dipakai untuk 15 juta sama 30 juta Sama, standarnya sama 400. itu per hari. Selesai. Ya, selesai sampai selesai. Terus kali tambah aturan kita
Ya, nanti kalau ada perang bintang ada bonus 50.000 untuk wasit khususnya. Nanti untuk pemantau pemanggil burung nanti saya buatin rengan aja, nanti kita lanjut untuk Kan bisa buat RAB sekalian. ya, nanti saya buatkan RAB, nota kesepakatan. Nanti saya juga minta tanda tangan masing-masing lapak yang sudah terdaftar untuk lomba giringan A. Kemudian nanti berita acara saya buatkan, nanti saya sebarkan ke masing-masing lapak. Jadi ini adalah kesepakatan bersama, dan itu sudah secara nota kesepakatan sudah tertulis dan nanti ditandatangani oleh masing-masing ketua lapak yang ditunjuk untuk melaksanakan lomba lokal pekjam. Nanti untuk nota tertulisnya kita menyusul, untuk nota tertulisnya kita menyusul. Mungkin pertemuan pada malam hari ini. Oh ya, sebelum acara ditutup, ada usulan dari teman-teman, saran ataupun pendapat, saya beri waktu jam berapa sih? 15 menit lah, 15 menit. Ayo dong. Itu yang udah dapat putaran. Yang unit PMTI ada itu. Potongannya mau berapa sih kalau pendaftaran 80? Apa? Oh, kalau menurut saya ini kan putaran ini kan baru awal, kemudian lomba ring juga baru dilaksanakan. Keuntungan lomba ring itu kan ada di mana yang masuk juara 1 dan 2 kan otomatis lolos ke babak kedua lomba utama. Jadi untuk sementara untuk potongan atau bonus pendaftaran di lomba ring ditiadakan dulu, kita fokus di lomba ring. Artinya lomba ring tersebut nanti mana burung tersebut juara 1 dan 2 secara otomatis lolos ke babak kedua lomba utama. Itu kita kompensasinya seperti itu dulu sebelum nanti berlanjut ketika ring ini kan ring 2020 mungkin belum banyak lah. Nah nanti di periode 2023 mungkin kita memberlakukan potongan untuk burung yang notabene ada ring PMTI-nya. Itu untuk yang poin pertama dulu, untuk pemberlakuan atau melaksanakan lomba ring yang mana untuk juara 1 dan 2 secara otomatis lolos ke babak utama. Itu saja dulu. Juga perlu ini kemarin saya juga nanya ke pusat, jadi bentuk kontribusi ring itu seperti apa kita juga belum maksud banget itu seperti itu. Seandainya itu sudah kelihatan lah, maksudnya udah oh ini dari kontribusi untuk pengejap ada lomba ring ini segini, kita bisa mikir seperti itu, potongan itu seperti itu. Kalau ada kontribusi iya. kita melaksanakan kan kemarin seperti yang disampaikan Pak Ketua Umum itu kan bahwasanya ketika di masing-masing pekjam melaksanakan agenda lomba ring kan ada subsidi dari PMT pusat, cuman bentuk subsidinya kan kita belum ada kejelasan. Terkecuali sudah ada kejelasan, mungkin kita pemberlakuan untuk potongan pendaftaran khusus untuk ring PMTI. Kita belum menerima keputusan yang resmi. Artinya dengan pemberlakuan kita melaksanakan lomba ring, kompensasi subsidi dari PMTI pusat juga kita belum mendapatkan kejelasan. Lebih baik keluar dari PMTI diganti abang aja bang. Oke, ireng apa enggak? Ya kan? Loh, kita harus tegas mas. Ya setuju mas. Setuju. Karena kamu punya usulan dari 10 lapak untuk ayo saham. Tapi kok jujuk lius dewek. Karena nomornya lius maning kan ya blunder. Betul. Jadi kok kudu komitmen lo ya. Komitmen apa ya? Komitmen ya. Bila mana kamu melanggar, wajib keluar dari PMTI aja bang putih. Apa hijau kuning pakai yang merah? Oh. Oke, ya demikian. Tutup akan kami sampaikan beberapa poin-poin hasil dari rakerjak atau musyawarah kerja cabang PMTI Pekcap Banyumas
Yang pertama adalah menyusun jadwal lomba lokal, di mana saya bacakan untuk lomba lokal untuk totalan 30 juta. Kita tentukan ada 10 lapak, yakni Sudimara, Bangsa, Menganti Rawalo, kemudian Karangnaka, Batik Raja, Beber, Lebak Siu, Rompong, BKT Rawalo, dan Bobosan Lapak Kata. Kemudian untuk totalan 15 juta ada Kedondong, Cipang, Jompo, Sidaboa, Wangon, maaf yang belum disebutkan, Kebiar THR, itu Karangnanas dan Tradenan. Untuk anniversary Pengcap menyusul untuk menentukan lapak yang akan nanti ditunjuk untuk anniversary Pengcap. Kemudian Kali Cumpak, Banjaranyar Pekuncen, Pelahar, Banjaranyar, Sokaraja, Mersi, dan yang belum terdaftar kita atur jadwal nanti di internal pengurus. Kemudian untuk kriteria atau ketentuan pendaftaran untuk totalan 30 juta, totalan 15 juta itu untuk utama 60, DU 40, kemudian totalan 20 juta, utama 70, DU 50, kemudian totalan 30 juta, utama 80, DU 60, kemudian totalan untuk 50 juta, utama 100, DU 80. Kemudian untuk masing-masing penyelenggara ditentukan kas PMTI Pengcap, di mana untuk totalan 15 sampai 20 juta 300.000, kemudian 30 sampai 50 500.000 rupiah. Untuk pelaksanaan kegiatan lomba totalan 30 juta, sistem sahamnya nanti sistem saham bersama, di mana akan dibopong dari 10 lapak yang terdaftar di lomba totalan 30 juta plus saham dari kas PMTI Pengcap Banyumas. Kemudian dalam waktu dekat kita juga akan melaksanakan agenda diklat wasit khusus untuk PMTI Pengcap Banyumas. Demikian garis besar dari musyawarah rapat kerja cabang PMTI Pengcap Banyumas. Mudah-mudahan hasil yang kita peroleh, yang kita hasilkan pada malam hari ini menjadi titik awal dari kebangkitan kita, khususnya PMTI Pengcap Banyumas, untuk menjalin kebersamaan, persatuan, kekompakan khususnya di Pengcap Banyumas, dengan kita mengagendakan bahwa setiap kegiatan lomba masing-masing lapak menyertakan minimal perwakilan 10 guru untuk ikut meramaikan di masing-masing kegiatan lomba di masing-masing yang melaksanakan. Demikian kurang lebihnya garis besar hasil musyawarah pada malam hari ini.